Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dan saya Amalia Ayu perwakilan dari kelompok 6. Sebelum kita menyaksikan proses pembuatan yogurt, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit materi mengenai bioteknologi dan yogurt. Sebelumnya, bioteknologi sendiri adalah ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip biologi yang dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Bioteknologi dibagi menjadi dua. Yang pertama, itu ada bioteknologi konvensional. Yang kedua, ada bioteknologi modern. Sedangkan yogurt merupakan salah satu penerapan dari bioteknologi konvensional. Yogurt adalah hasil bioteknologi berbahan dasar air susu yang difermentasi. Tujuan dari fermentasi pembuatan yogurt ini untuk menghasilkan produk yang memiliki kandungan nutrisi, tekstur, biological availability yang lebih baik, serta untuk menurunkan zat antinutrisinya. Fermentasi dari laktosa menghasilkan asam laktat yang bekerja pada protein susu akan membuat yogurt menjadi lebih padat, sehingga akan membuat yogurt memiliki tekstur dan aroma yang khas. Pada proses pembuatan yogurt ini memerlukan starter bakteri dan diperlukan dua starter bakteri. Yang pertama itu ada Streptococcus thermophilus dan yang kedua ada Staphylococcus bulgaricus. Untuk proses pembuatan yogurt ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pemanasan awal atau pasteurisasi, dilakukan pada suhu 80-90 derajat Celcius. Tujuannya itu untuk menghilangkan bakteri atau patogen yang tidak dibutuhkan pada bahan baku. Yang kedua, itu ada inokulasi, yaitu dilakukan setelah pasteurisasi, dilakukan pada suhu 40-49 derajat Celcius, yaitu tujuannya untuk pendinginan. Yang ketiga, ada fermentasi. Fermentasi ini dilakukan pada suhu ruang. Yang keempat, ada refrigerasi. Refrigerasi ini yogurt yang sudah jadi disimpan pada refrigerator pada suhu 4-5 derajat Celcius. Dan yogurt dapat disimpan sampai 1 minggu. Tidak perlu lama-lama lagi, mari kita menyaksikan atau melihat proses pembuatan yogurt. Selamat menyaksikan. Untuk alat dan bahan yang kita gunakan, yang pertama ada susu, starter, esen, ada sendok, ada toples plastik, kemudian ada toples kaca, gelas, dan yang terakhir ada panci. Disiapkan susu murni sebanyak 500 ml atau bisa menggunakan 2 kotak susu seperti yang ada di video. Di situ setara dengan 500 ml susu murni. Kemudian dimasukkan ke dalam panci untuk dilakukan pemanasan. Ini sedang melakukan pemanasan dengan waktu kurang lebih 30 menit dengan suhu 70 derajat. Ya, rupanya sudah mendidih. Kita turunkan, kita lakukan pendinginan terlebih dahulu. Disiapkan yogurt atau starter pengganti dari bakteri yang merupakan bahan dasar kedua setelah susu murni. Di sini digunakan 50 ml yogurt atau bisa ditakar dengan menggunakan sendok makan, kurang lebih sebanyak 5 sendok makan. Kemudian dimasukkan ke dalam panci yang sudah terisi dengan air susu murni yang sudah dipanaskan sebelumnya. Jika sudah, selanjutnya bisa diaduk perlahan hingga tercampur rata.
Nah, kalau sudah dilakukan pemanasan tadi, yogurt didinginkan sebentar, kemudian dituang ke toples kaca. Nah, ini dituangkan, nanti setelah itu ditutup ini diharapkannya kan tidak terkontaminasi dengan yang lain. Nah, yang pastikan dalam menutup toplesnya itu rapat, kemudian dimasukkan dalam toples plastik. Jadi diharapkan dalam pembuatan yogurt ini itu tidak terkontaminasi atau aman. Setelah itu langsung dibungkus dengan menggunakan kain. Pastikan dalam pembungkusan rapi, rapat, jangan sampai mungkin dihinggapi oleh hewan-hewan lain atau yang bakteri yang mengganggu gitu. Inilah keadaan setelah mengalami reaksi-reaksi pembentukan yogurt. Setelah terjadi masa yogurt seperti ini, selanjutnya ditambahkan sirup atau essence perasa secukupnya atau yang kita mau. Selanjutnya diaduk hingga tercampur merata. Jika dirasa kurang, ditambahkan lagi sirup atau essence perasanya. Setelah itu diaduk kembali hingga massa tercampur merata.